Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik menguat dan berhasil memangkas pelemahan di tengah koreksi indeks dolar Amerika Serikat usai menyentuh level tertinggi dalam di 13 bulan terakhir. Dikutip dari data RTI hingga Kamis siang tadi, rupiah berbalik menguat di 0,12% ke level 17.921 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah dibuka melemah di 0,14% di level 17.950 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday, rupiah sempat melemah ke 17.965 per dolar Amerika. Rupiah berbalik menguat di tengah indeks dolar Amerika di Kamis pagi tadi melemah ke level 101,49, turun dari sehari sebelumnya di 101,60. Meski melemah tipis, posisi tersebut masih cukup tinggi yang dipicu penguatan dolar Amerika Serikat di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika. Setidaknya 2 kali hingga akhir tahun ini sebanyak 50 basis point. Sementara di sisi lain, ekspektasi pasar menilai The Fed akan kembali menaikkan suku bunga untuk mengendalikan angka inflasi domestik kembali ke jalur target. Sementara dari sisi domestik, pembalikan arah rupiah sejalan dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di sesi pertama Kamis berbalik menguat signifikan di 2,69% di level 6.932 pemirsa, ditopang rebound saham perbankan big cap yang kembali di koleksi asing saat indeks harga saham gabungan koreksi dalam di Rabu imbas rebalancing indeks MSCI. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.940 rupiah pasca penutupan. Penguatan masih berlanjut di 0,16% di 17.914 per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di 20.382 rupiah, pound sterling di 23.650 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,85 rupiah. Informasi komoditas harga emas dunia kembali melanjutkan pelemahan dan masih bertahan di dekat level terendah dalam lebih dari 7 bulan. Harga batubara makin tertekan di Rabu waktu setempat, di tengah India akan meningkatkan penggunaan batubara domestik. Sementara harga minyak mentah global lanjut melemah seiring meredanya kekhawatiran gangguan pasokan minyak usai Selat Hormuz mulai beroperasi normal. Harga emas dunia kembali melanjutkan pelemahannya di Kamis pagi waktu Asia dan masih bertahan di dekat level terendah dalam lebih dari 7 bulan. Data perdagangan menunjukkan harga emas spot turun 0,4% di 3.995,89 dolar Amerika per troy ounce. Pelemahan berlanjut seiring menguatnya indeks dolar Amerika melanjutkan penguatan untuk hari ketiga beruntun dan menyentuh level tertinggi dalam 13 bulan. Di sisi lain, harga emas dibayangi keyakinan investor The Fed masih akan hawkish. Berdasarkan data CME FedWatch Tool, pelaku pasar kini memperkirakan terdapat 3 kali kenaikan suku bunga The Fed di 2026. Probabilitas kenaikan suku bunga di September mencapai 67%. Dikutip dari Refinitiv, harga batubara tutup di posisi 129,05 dolar Amerika per ton, jatuh 1,94%. Posisi penutupan ini menjadi yang terendah sejak 22 April 2026. Pelemahan harga batubara dipicu kabar buruk dari India. Dikutip dari Reuters, India akan meningkatkan penggunaan batubara domestik hingga lebih dari 50% di pembangkit listrik yang sebelumnya dirancang menggunakan batubara impor. Langkah ini dilakukan seiring upaya India untuk menekan biaya impor yang mahal. Kebijakan India ini menjadi kabar buruk terutama bagi Indonesia yang merupakan pemasok utama. Harga minyak dunia lanjut melemah di Kamis seiring meredanya kekhawatiran gangguan pasokan minyak usai Selat Hormuz mulai beroperasi normal. Mengutip Reuters, harga minyak Brent turun 0,54% di 73,34 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak WTI Amerika melemah 0,38% ke level 70,07 dolar Amerika per barrel. Brent untuk pengiriman Agustus diperdagangkan lebih rendah dibandingkan kontrak September di 73,59 dolar Amerika per barrel. Sebelumnya harga Brent anjlok lebih dari 3 dolar Amerika di Rabu dan WTI tutup turun hampir 3 dolar Amerika per barrel setelah kekhawatiran terhadap pasokan mereda. Dari bagi sumber untuk ADS.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami? Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,92% di 69,71 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,35% di 16.854 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,28% di 3.997 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak September 2026 melemah cukup dalam di 1,67% di 4.557 ringgit Malaysia per tonnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau dengan laju penguatan di atas 2% dan indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 6 ribuan. Posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 2,24 dan di 2,27% di level 6.016,646, di mana secara intraday dibuka di zona merah pada pagi tadi di level 5.800-an, tepatnya di 5.873,070. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung melanjutkan pelemahan dengan level intraday terendah hari ini di 5.864,004. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan langsung berbalik ke zona hijau dengan laju penguatan yang cukup signifikan. Intraday hari ini di 6.056,200 dan posisi saat ini masih bertahan di level 6 ribuan, tapi laju penguatan lebih ke arah sedikit terpangkas. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan kembali datang dari saham-saham big cap pemirsa, baik dari perbankan, konglomerasi, dan juga dari sektor barang baku dan juga dari saham energi. Ya, dari perbankan big cap, BMRI hari ini menguat di 1,51% di 4.030, BBCA menguat di 2,95% di 6.100. Laju dari indeks harga saham gabungan terbatas karena BBCA penguatannya lebih ke arah terpangkas karena secara intraday hari ini BBCA sempat menguat di atas 3%. BBRI juga menguat di 2,14% di 2870, sementara untuk BBNI pemirsa hari ini juga rebound di 1,51% di 3380. Intraday hari ini sempat menguat ke 3430 usai menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di sesi pertama melemah ke 3.300-an pemirsa. Kemudian kita akan coba update juga dari posisi BBRI menguat di 1,78% di Rp2.860 per saham. Saham-saham konglomerasi hari ini juga ikut menjadi penopang. TPIA melaju di 5% di 1.900. Kemudian DSS hari ini juga rebound kembali ke level 800-an 6,7% di level Rp830 per sahamnya. Kemudian saham-saham big cap lainnya, Astra International menguat di 5%, 4.900. Penguatannya juga terpangkas, intraday hari ini sempat ke 6.000. BRPT juga masih melaju di 4,95% di 15.90. Dan Telkom hari ini juga lajunya tertahan, intraday hari ini sempat menguat di atas 1%, saat ini di 0,80% di 2.520 per sahamnya. Raja pemirsa pada perdagangan sebelumnya mengalami koreksi, hari ini berbalik menguat ke 6,22% di 3930 di tengah sentimen pembagian dividen dan juga rencana stock split di 1:5. Cuan hari ini juga rebound 4% 630 dan TINS hari ini juga rebound di 3,72% 3620 dan MDKA juga berbalik menguat ke 2910 menguat di Rp6,99 per sahamnya. Kemudian juga ada Java melaju di 5% dan juga Brand hari ini juga menguat di 1%, 3690 dengan nilai kapitalisasi yang termasuk terbesar di Bursa Efek Indonesia. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan jelang penutupan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.